paling mudah ya, jangan kaget nih, tarik nafas dulu. Tapi masalahnya bagaimana dia manage stresnya itu, kan begitu itu? Bagaimana dia mengontrol stresnya itu sehingga stresnya tidak menyebabkan mengganggu hormon-hormon dari dalam tubuhnya. Baik, selamat pagi. Ngopi bersama dengan Rumah Sakit Premier. Ngopi pagi, karena kalau pagi-pagi tuh kayaknya pikirannya udah fresh banget. Tapi kalau ngomongin penyakit kayaknya pagi-pagi males ya. Hanya saja ini penting banget. Kalau kita bicara masalah jantung, biasanya orang pasti yang kepikiran adalah jantung koroner. Ternyata hari ini gak cuman ngomongin jantung koroner. Ada ternyata ilmu lain dan tindakan lain yang kita harus tahu. Bersama dengan Dr. Ian R. Efrata Sembiring, spesialis bedah torak kardiovaskular konsultan. Judulnya TEVAR dan EVAR. Kalau Bapak dan Ibu gak pernah mendengar kata ini, berarti untuk aliran sama saya langsung tanya sama Dr. Ian aja. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Pagi-pagi ngomongin jantung. Ya, jantung hati. Ya, jantung hati ya. Kalau orang bilangnya tuh jantung kan heart harusnya. Iya. Tapi kalau kita hati, liver. Iya. Mana jantungmu sini? Oh ya, jantung, bukan hati ya, Dok. Ya, bukan hati. Dok, cerita dong. Tadi tuh sempat kepikiran ternyata kalau di Indonesia kan sebenarnya tingkat pemicu meninggalnya orang di Indonesia kebanyakan adalah jantung koroner. Betul. Tapi tadi sempat dapat prolos sedikit bahwa di luar jantung itu juga ada hal yang perlu kita perhatikan. Si TEVAR dan si EVAR itu saya nggak pernah dengar. Tapi Dr. Ian mungkin bisa mencoba untuk menceritakan kepada kita semua apa sih TEVAR, apa sih EVAR. Nanti akan berkembang pasti dari ceritanya Dr. Ian. Ya, Mbak Alfi. Ya, selamat pagi kita semua yang menikmati siaran ini ya. Jadi Mbak Alfi benar. Memang saat ini itu hingga 2021 WHO itu masih mengatakan memang penyakit jantung kardiovaskular. Oh, bukan koroner. Bukan. Jadi penyakit jantung penyakit kardiovaskular, jantung dan pembuluh darah. Jadi jantung dan pembuluh darah ini. Jadi ini satu kesatuan yang utuh sebenarnya. Nah, tapi memang di negara kita penyakit koroner itu menduduki tempat yang paling atas. Kenapa ya, Dok? Apa karena orang Asia kurang olahraga? Ya. Atau ini banyak hal? Banyak hal. Apakah jadi, termasuk genetik di dalamnya? Yes. Okay. Jadi kalau kita ngomong nanti kita sedikit aja ini ya penyakit jantung koroner. Itu multifaktorial. Artinya apa sih multifaktorial? Artinya banyak penyebabnya. Memang sekarang ini ya kecenderungan kami di Rumah Sakit Premier itu kita hampir sekarang ini mengerjakan koroner atau tindakannya kan namanya bypass ya atau CABG. Itu pada usia muda. Hah? Iya. Umur berapa yang dokter yang paling muda ya? Jangan kaget nih. Tarik nafas dulu. 28 tahun. Aduh, itu usia produktif. Ya, dulu. Tapi itu ya oke. 28 tahun. Yang paling tua di kita di Premier 83 tahun. Oh, kalau 83 tahun oke itu lah ya. Bagus. Nah, kalau yang 28 tahun ini adalah seorang eksekutif muda. Nah, jadi memang hidup kerja yang stres, ya. Terus kemudian deadline, olahraga yang kurang, stres tinggi, obesitas, kebanyakan duduk. Yes, dan salah satunya adalah heavy smoker. Oke. Ini penting ya, penting banget. Itu nanti kita jadi multifaktorial sehingga banyak penyebabnya. Apalagi sekarang itu yang khususnya untuk kita yang dengan diabetes. Dok, tapi nanya dulu Dok sebelum lanjut. Dulu itu kayaknya masih orang-orang tua ya. Kok terjadi gradasi jauh banget? Jadi sekarang itu memang kecenderungannya itu karena lifestyle yang berubah. Jadi lebih muda. Nah, dulu kalau saya dulu belajar waktu saya di Australia itu orang usia itu umur 70, 80 itu yang dioperasi. Dulu waktu saya berkecimpung pertama pun masih di atas 60 pada umumnya. Tapi dengan tadi itu lifestyle berubah, gak karu-karuan. Ya ketemunya usia 40, 50 itu sekarang sudah termasuk tua kalau dulu. Padahal 50 masih muda. Betul. Jadi seperti kemarin saya operasi 45. Jadi
Ya itu lifestyle. Jadi bukan nakut-nakutin ini. Tapi Enggak, itu edukasi sih dok ya. iya, itu kenyataan yang kami alami sebagai dokter spesialis bedah jantung. Ini nanti pokoknya bagian lifestyle penting untuk Yes. digarisbawahi untuk mereduce, minimal tahu bahwa ada. Jadi dok, kalau lagi ketemu sama dokter yang judulnya kayak dokterian gitu selalu, nanti kamu kalau tua tinggal milih aja kardiovaskular, diabetes, ginjal atau apa udah gitu dong. Aduh. Ini kan begini Mbak Ovi, itu kan namanya pada umumnya awalnya itu kan semua itu penyakit degeneratif nih. Iya betul. Yang normal itu kan begitu. Degeneratif artinya apa? Penyakit yang akan dijumpai seiring dengan usia. Betul. Iya, Karena memang organ juga sudah tidak 100%. Kalau dulu orang ketemu penyakit jantung koroner usia 60, 70. Biasanya begitu. Nah, Dok, izin. 60, 70. Zaman dulu juga banyak yang ngerokok kok dok. Tapi kan 60, 70 juga. Yes, makanya. Tapi dia mungkin hanya satu sisi. Sekarang ini yang tadi seperti multifaktorial itu banyak faktor. Sudah misalnya mohon maaf heavy smoker, makan gak teratur, obesitas, lifestyle, activity yang tidak banyak, olahraga stres yang kurang. bertinggi. Kalau dulu mungkin orang tua kita stresnya nggak seperti sekarang kan gitu ya. Betul. Cicilan nggak banyak gitu ya Bapak. Sekarang susah hidup ya. Nah, oke. Itu sedikit mengenai penyakit jantung koroner. Tapi tadi Mbak Ovi kan nanya tentang EVAR dan TEVAR. Nah, karena dia penyakitnya itu kardiovaskular, kardio itu jantung, vaskular itu pembuluh darah. Jantung dan pembuluh darah. Yes, jadi vaskular itu mulai dia keluar batang pembuluh darah kita keluar dari jantung, itu namanya aorta, itu pembuluh darah Kayak vaskular. pipa itu ya dok ya. Yes, pipa dari keluar dari jantung sampai ke ujung jempol, sampai ke ujung rambut, itu namanya vaskular. Oke. Pokoknya yang mengaliri. Yes, jadi yang sebagai pipanya, tapi pompanya vaskular. jantung. Ya, Ya, mesin pompanya jantung. Dia yang nyemprot ke luar. Ininya, Iya. oke. Nah, kalau tadi Mbak Fit nanya tentang EVAR dan TEVAR. Nah, yang hari ini kita akan bahas itu adalah penyakit pada pembuluh darahnya, pada vaskularnya. Ya, jadi pada pipanya. Jadi sebenarnya si jantung tuh ada spesifiknya sendiri ya dok. Yes. Ternyata si vaskular juga ada. Tapi kalau boleh tahu, apakah ini juga ratingnya sama seperti kardio? Maksudnya jantung. Ya, kalau untuk kelainan vaskular, memang dia tidak sebanyak penyakit jantung. Oke. Di negara kita. Nanti saya akan cerita. Kalau di negara-negara lain, ya Eropa maupun Asia, yang Asia khususnya yang Asia yang di atas itu, China, Korea, yang dingin-dingin ya. Yes, itu banyak kasusnya tidak sama seperti kita. Padahal sama Asianya. Iya. Nah, nanti kita akan ceritakan sedikit. Oke. Ya. Jadi penasaran nih dokter ya. Oke dokter Yan, kelainan si vaskular. Ya, pembuluh darah. Itu kita bisa tahu di usia berapa? Bagaimana kelihatannya orang? Dan rata-rata misalnya umur aja deh dok. Oke. Nah, jadi kalau kita ngomong pembuluh darah ya. Jadi pembuluh darah ini sama seperti koroner tadi, ada yang dia sifatnya genetik. Oh, turunan. Nah, kalau genetik ini paling gampang. Seperti aja contoh saya beritahu kita semua namanya Marfan syndrome. Apa tuh dok? Nah, Marfan syndrome ini memang adalah suatu kelainan di mana seluruh jaringan ikat atau kalau bahasa gampangnya, bahasa Maduranya ya, connective tissue disorder. Nah, berarti connective yang kayak jaringan kolagennya, jaringan ikatnya itu semuanya itu longgar. Akibatnya apa? Dia gampang melar. Nah, makanya pada Marfan syndrome ini itu orangnya tinggi, jari-jarinya besar, ya semuanya besar termasuk jantung dan pembuluh darahnya, aortanya juga melar. Tapi that's a normal thing, right? No, itu nggak normal. Karena bengkak. Melar. Iya. Melar tuh maksud dokter tuh bengkak. Melar tuh memanjang. Oh, oke. Jadi dia tinggi. Biasanya pasien-pasien dengan kelainan Marfan syndrome itu tingginya 2 meter. Dok, itu pemain basket berarti ada kemungkinan dong? Beda. Kita memang jarang kasusnya kalau yang tinggi-tinggi. Ada juga pemain basket kita dulu, awalnya dia tinggi, tapi ternyata dia penyakit Marfan. Dan dia terus terang staminanya pasti dia akan sama seperti atlet yang memang
normal, kemudian dilatih menjadi atlet ya, beda. Oke. Ya, nah itu kelainan genetik. Nah, tapi ada juga penyakit aorta atau vaskular ini disebabkan karena infeksi. Nah, biasanya pada kelainan, mohon maaf, sifilis. Nah, infeksi sifilis itu biasanya dia menyerang tadi itu sama jaringan ikat di pembuluh darah aorta kita, sehingga dia merusak sehingga gampang terjadi penggembungan atau melar gitu ya. Nah, kemudian dialami lagi orang-orang dengan hipertensi. Nah, ini yang darah tinggi yang tidak terkontrol. Nah, makanya kenapa kalau ini maksudnya nggak tidak terkontrol tiba-tiba tinggi banget gitu ya dok, yang sampai pecah pembuluh darahnya atau gimana? Jadi kalau kita ngomong hipertensi ya, jadi kan ada orang yang masih muda dia hipertensi, genetik ya. Iya. Emang orang tuanya, kakek neneknya itu hipertensi, kemudian dia juga hipertensi. Nah, pasien-pasien seperti ini yang harus diwaspadai. Kalau dia sudah mendapat hipertensi, dia harus kontrol nih. Kenapa? Nanti kalau dia nggak kontrol, kalau tensinya tiba-tiba tinggi 150, akan secara namanya normal atau fisiologis itu pembuluh darahnya itu, bayangin ya, pembuluh darahnya itu tiap hari dialirin dengan kekuatan 150 mm Hg terus, 170, 180. Lama-lama melar, menggembung. Infeksi itu, dok? Bukan infeksi, menggembung. Menggembung kemudian? Ya, nanti yang kita bilang itu pecah. Kalau sudah pecah, dok, selesai. Dikatakan normal kalau kita tuh tensinya berapa sih, dok? Nah, kalau orang normal kan 120. Maksimal 120? 120 tapi tergantung. Itu kan normal ya. 120, 80 kalau kita belajar dulu kan 180. Tapi tergantung orangnya. Tapi kalau sudah di atas 140, ada tuh kriterianya, itu kita WHO buat tuh kriteria hipertensi ada. Nah, tapi kalau dia masih hipertensi grade 1 gitu, itu oke. Tapi dia kalau tinggi sekali 3-4 tapi tidak terkontrol dalam waktu yang lama, tidak disadari juga. Ya, atau tidak disadari ya misalnya. Nah, ini nanti yang kita akan ketemu dengan penyakit yang namanya aneurisma aorta ini, yang akan kita bahas pada pagi ini. Oke. Ya, nah, jadi kemudian tadi hipertensi yang tidak terkontrol, kemudian merokok, itu juga salah satu faktor risiko untuk terjadi perubahan pada pembuluh darah aorta tadi. Iya. Karena judulnya adalah ya aliran itu ya, dok, si vaskular itu kemana-mana. Pembuluh darah vaskular itu. Jadi bayangin kalau kita membiarkan pipa ini dialiri darah dengan tinggi sekali terus tanpa kita kontrol turunkan, ya. Ada nggak sih sebenarnya pas pada saat kecepatan tinggi yang dokter Rian bilang tadi itu kita ngerasa mungkin kepalanya? Pasti ada gejalanya. Pasti ada. Kayak untuk deteksi dini itu yang harus kita tahu apa ya, dok ya? Jadi kalau untuk tadi salah satu penyebabnya hipertensi ya, itu sebenarnya deteksi dininya aja dilihat aja dulu nih. Ini kakek nenek saya, orang tua saya kok hipertensi. Saya cek dong, lihat dulu dong saya. Saya muda umur 30, oh itu bukan garansi. Ya, kayak dokter Rian bilang tadi 28. Iya 28, bayangin 28 saya operasi bypass. Wah, saya kenapa kalau 28 itu dokternya juga ikutan pusing karena ini masih muda sekali. Dok, tapi kan penyembuhannya harusnya kalau muda bagus gak sih? Ya masih bagus, cuman masalahnya kalau dia ini kan harapannya hidupnya kan tinggi nih sampai 70. Nah, sementara dari 28 sampai 70 dia masih harus jalan berapa ini? 42 tahun lagi kan? Iya. Nah, 42 tahun nih masih bisa berubah nih segala sesuatu nih. Apa yang terjadi, dok? Ya, maksudnya butuh lagi, harus menjalani operasi ulangan. Nah, itu sehingga kalau dia semakin muda, resiko untuk dia mengalami suatu operasi ulangan itu semakin tinggi. Saya pikir malah kalau misalnya mudah diketahui deteksi lebih awal harusnya bisa lebih. Ya pasti akan lebih tapi dia mempunyai resiko akan nanti mungkin 20-30 tahun lagi yang tadi kita sambung hari ini buntu lagi, berarti dia harus operasi ulangan dong. Ada kemungkinan ya, dok? Ada kemungkinan. Ya. Aduh dokter ya. Oke dok. Tapi ini edukasi sekali lagi, bukan nakut-nakutin, karena ya dari hal paling simpel pola hidup, ya kan dok. Tahu banget ketika misalnya memang di rumah ada genetik, udah mulai ada alarm lah.
mengurangi makan, pola hidup lebih sehat gitu kan, Ya, Dok, harusnya. olahraga. Ya, olahraga teratur. Terus stres jangan terlalu, ya kalau dibilang stres ya nggak Dok, ada. kadang-kadang tuh orang tuh semua bilang jangan stres, jangan kayak itu gimana sih? impossible itu kan nggak mungkin orang menghindari. Nah, tidak mungkin ada orang yang tidak stres. Nggak mungkin, Mbak Fi. Betul. Tapi masalahnya bagaimana dia manage stresnya itu kan, begitu itu. Betul. Bagaimana dia mengontrol stresnya itu sehingga stresnya tidak menyebabkan mengganggu hormon-hormon dari dalam tubuhnya. Gitu. Itu memang kontak langsung mengganggu ya, Dok ya? Ya kan secara hormonal ya. Jadi kita harus pungkiri juga orang stres. Masalah istirahat juga pasti. Pasti loh. Oke. Ya, kalau cuma tidur 2 jam 3 jam ya jangan berharap. Yes. Akan semakin ketemu saya semakin cepat. Jangan dokter ya. Kalau ketemu dokternya tuh nanti diajak ngopi-ngopi aja. Ngopi. Nah, dokter, tadi sudah nih ya kita ngomongin di luar si vaskularnya ini. Ya. Nah, tadi juga sempat diceritakan bahwa ada banyak kemungkinan. Jadi usia berapapun sebenarnya punya masalah dengan ini. Terus tadi dokternya juga cerita beda di Indonesia dengan yang ada di Jepang, di Korea. Ya. Nah, sekarang Dok kita masuk, ini tuh penyakit atau ini tindakan atau apa yang dokter yang bisa sampaikan? Ya, Mbak Ovi. Jadi kalau kita tadi topiknya kan TEVAR dan EVAR. EVAR, betul. Ya. Nah, TEVAR dan EVAR ini adalah suatu prosedur. Penyelamatan. Betul. Jadi prosedur yang dilakukan untuk mengatasi penyakit aneurisma. Aneurisma itu artinya penggembungan atau pelebaran dari pembuluh darah aorta yang keluar dari jantung sampai ke perut. Dok, itu kan panjang banget. Iya, dan panjang. Bisa di mana-mana dong? Bisa di mana-mana. Oke. Ya, nah jadi kalau dia mengalami suatu kelainan tadi yang kita sebutkan banyak faktor, ya jadi dia menggembung. Kalau dia normalnya misalnya cuma 2-3 cm, kemudian dia menggembung perlahan sampai titik maksimum. Ya, biasanya kalau kita warning di atas 5, ini 5 harus hati-hati. Ya, harus sudah hati-hati. Gede juga. Ya, besar, sudah segini ya. Kemudian 7, 9, 10. Itu udah bahaya. Pada fase tertentu tidak sama masing-masing orang. Ini dia bisa pecah. Namanya kalau dalam bahasa medis itu rupture atau rupture. Jadi meledos. Nah, kalau ini gimana pasiennya? Kalau meledos hitungannya detik. Nggak terselamatkan. 1 menit biasanya pasiennya akan meninggal. Tapi ini nggak yang tiba-tiba kan, Dok? Biasanya kan ada indikator nggak sih? Atau hampir sama kayak si kardio tiba-tiba hilang? Jadi biasanya inilah kenapa dikatakan penyebab kematiannya tinggi. Karena apa? Memang sulit mendeteksi. Kecuali kalau kita melakukan screening rutin. Ya, seperti kalau kita di luar negeri, seperti saya dulu di Australia sama Singapura, ada rutin tuh. Umur 40 kamu harus check up ini. Jadi tahu nih. Kita cuma medical check up aja. Sama EKG ya, Dok. Kalau kita kadang-kadang orang Indonesia ini sedikit lah kita ya. Kalau kita masih bisa jalan, masih bisa kerja, itu sehat. Oke. Padahal belum tentu. Sudah enggak enak badan pun tapi masih bisa aktivitas, itu sehat. Kapan dikatakan sakit kalau tidak bisa ngapa-ngapain? Nah, udah geblak. Itu namanya sakit. Definisi sakit kita itu. Padahal, tapi nggak gitu ya, Dok ya. Harusnya seperti pasien pada aneurisma aorta yang saya bilang tadi, dia harusnya sudah ada gejala itu. Mungkin nyeri-nyeri dada yang hilang timbul. Nyut-nyutan. Ya. Hampir sama kayak jantung ya, Dok ya. Pada waktu dia nyeri dada yang sakit sekali tiba-tiba, itu adalah petanda dia mengalami pecah, atau kalau dia belum ada diseksi namanya. Dok, apakah ada durasi waktu? Karena beberapa orang kalau misalnya lagi olahraga kadang suka nyeri. Yes, nah ini juga kadang-kadang orang dengan kelainan yang tadi kita katakan aneurisma aorta, dia nggak tahu nih, ya kan? Dia pikir everything is okay gitu ya, aku fine aja kok gitu. Dia aktivitas seperti biasa. Nah pada waktu dia olahraga mungkin terlalu ekstrim olahraganya, overtraining. Yes, jadi pembuluh darahnya tadi yang memang sudah kelainan nih, akhirnya pecah. Dan kemudian tiba-tiba cek, terus kemarin dia baik, tadi baik masih bisa sama saya lari kencang, tiba-tiba kok mohon maaf meninggal.
Nah itu berarti harus dicek lagi tuh. Jangan-jangan ada aneurismanya atau gimana. Nah tadi aneurisma ini menarik. Deteksi dininya sulit karena dia di dalam. Iya. Ya. Nggak kelihatan. Yes. Kalau kita bisul kan kelihatan dari luar. Betul. Nah ini nggak kelihatan. Nah jadi memang perlu screening yang ketat. Apa yang dilakukan dok biasanya? Kalau untuk pelebaran pembuluh darah di rongga dada sama di perut, itu kalau di dada itu cukup dengan X-ray harusnya kelihatan. Toraks chest X-ray, foto ronsen itu kelihatan. Oh ada penggembungan nih aortanya. Itu bisa paling sederhana begitu. Okay. Kalau di perut nanti kita bicara juga namanya ada aneurisma aorta. Itu biasanya akan teraba misalnya dengan suatu benjolan di perut yang dia berdenyut. Karena dia pembuluh darah ya dok. Jadi itu nanti saya akan ceritakan sedikit gimana sih kalau kita mengenai aneurisma aorta ya Mbak Ovi ya. Nah itu memang tidak spesifik seperti jantung koroner atau mohon maaf stroke itu enggak. Tapi perlulah kita. Nah apakah semua orang harus was-was? Tidak. Kapan sih was-was ya? Tadi itu saya bilang kalau dia punya faktor risiko. Ya, oke. Hipertensi orang tuanya, mohon maaf ada penyakit jantung, terus kemudian dia heavy smoker, mohon maaf dia pernah kena infeksi sipilis, ya kemudian obesitas dan segala macam. Kalau orang-orang seperti ini tahu diri dong, tahu diri harus screening awal. Tapi kalau dia baik-baik saja, keluarga nggak ada, that's okay. Sampai dia ada keluhan tuh biasanya baik-baik saja ya. Tapi kalau kita sudah ada resiko, kita lebih awal, lebih dini men-screening tubuh kita. Kalau ada, pasti akan lebih cepat. Nah ini jadi langsung karena ngomongin screening, berarti ngomongin teknologinya juga dong. Yes. Yang ada di Rumah Sakit Premier yang dokter yang tangani. Sebelum kita nanti juga cerita, gimana sih dok ngeliatin yang si perut, si dada, torak ya. Nah kalau kami di Rumah Sakit Premier itu memang dari yang namanya ada screening itu ada metode non-invasif, artinya non-invasif itu tidak ada memasukkan alat atau tidak memasukkan suatu bahan ke dalam tubuh pasien. Artinya apa? Melalui X-ray, kemudian USG. Nah, kalau sudah lebih invasif, misalnya memasukkan bahan kontras atau CT scan dengan kontras atau yang kemudian melakukan tindakan kateterisasi itu sudah invasif. Nah, kami semuanya dari non-invasif yang nyaman istilahnya ya sampai yang invasif kita bisa ngerjakan. Ya. Dilihat dari kasusnya ya dok? Yes, nanti kita mulai tentunya dari yang paling sederhana dulu. Nah mungkin tiba-tiba datang terus ayo dikateterisasi ya sekalian. Itu tidak mungkin. Itu impossible. Ya harus dilihat kasusnya dulu ya dok. Mungkin USG dulu. Kemudian kalau prosedural. Ada kecurigaan ditambah dengan CT scan. Nah nanti baru kita anunya. Nah dok, cerita yang karena udah tahu model penanganannya harusnya sih nggak terlalu sakit ya dok. Jadi kita harus bisa mencegah lebih dini. Tapi dokter tadi belum cerita yang di perut aneurisma aorta abdominal. Nah ini makanan apa itu? Nah ini jadi kalau tadi ya Mbak Ovi ya, jadi pelebaran pembuluh darah aorta kita seperti tadi katakan begitu keluar dari jantung sampai ke ujung kaki itu bisa terjadi semua. Nah, tapi yang paling tren itu adalah yang pembuluh darah di aorta, torakalis. Kenapa harus ditorak dan kenapa harus di perut sih? Karena ada lengkung-lengkungan gitu kah dok atau apa? Iya, yang kedua kalau ini pecah selesai cepat. Nah, beda dengan aneurisma di kaki. Kalau aneurisma di kaki kan paling kakinya bisa bengkak terus nyeri gitu ya, bisa kelihatan, langsung cepat ditangani. Tapi kalau aneurisma di torak yang dekat banget sama jantung, di perut, gitu dia mengalami suatu gejala, pecah maksudnya, cepat selesai. Nah, dok itu gimana taunya dok? Nah, jadi tadi memang saya bilang sulit ya, perlu screening khususnya pada orang-orang yang sudah disebutkan oleh risiko. Ya, jadi tapi kalau misalnya tidak pun gejalanya paling adalah nyeri. Kalau di perut juga nyeri? Ya, kalau perut itu malah unik ya. Tadi selain adanya tampak benjolan di perut yang berdenyut, biasanya dia sifatnya nyeri yang menjalar. Oh kayak mules gitu dok? Ya, atau? Enggak, dia menjalar ke bawah, ke bokong sama ke kaki. Nah itu hati-hati, kalau ada itu kemungkinan besar ini
sudah ada istilahnya itu robekan ya atau diseksi. Nah, sama juga dengan seperti yang di dada. Kalau orangnya tiba-tiba nyumori sekali, kemudian dilihat rekam jantungnya baik, berarti ini bukan koroner. Oh, si pembuluh. Ya, berarti hati-hati pembuluh darahnya. Nah, itu biasanya dia nyeri, kemudian nyeri sekali, kadang-kadang habis itu meninggal, itu bisa. Atau habis nyeri sekali tiba-tiba ada gejala stroke atau CVA. Nah, itu juga bisa. Bawaan. Ya, seperti baru-baru ini kami dapat pasien gitu, usia 70-an, rupanya robek pembuluh darahnya, kemudian karena dia di atas menjalar sampai ke pembuluh darah di otak, akhirnya dia stroke juga. Terus itu gimana, Dok? Yang mana dulu yang mesti diselamatkan? Nah, itu ya biang keroknya dulu dong. Yang pangkalnya ini harus ditangani. Kita ganti pangkalnya, aorta di namanya aorta ascending yang naik keluar dari yang keluar pertama dari jantung, itu kita benerin. Nah, Dok, tadi tuh sempat dokter juga cerita tentang EVAR. Ya, EVAR. Ya, benar. EVAR ini kan yang di perut nih. Jadi sebenarnya TEVAR dan EVAR ini adalah suatu prosedur yang kami di Rumah Sakit Premier. Ini adalah prosedur canggih ya. Dulu saya ingat 5 tahun yang lalu ya, kita ada kasus seperti ini. Kebetulan orang yang cukup berada di Surabaya. Tapi kita waktu itu belum menguasai teknologi ini ya, karena masih baru dan tanda petik mahal sebenarnya dulu ya. Nah, akibatnya apa? Kita tidak bisa nangani apa-apa. Akhirnya dikirimlah ke Singapura. Nah, dia minta ke Singapura. Tapi pasien-pasien dengan seperti ini atau kelainan seperti ini itu sangat high risk. Apalagi dia melakukan penerbangan. Oh, ada goncangan, ketinggian ini akan mempengaruhi tekanan. Akibatnya apa? Berita yang terakhir kami dapat waktu itu dia landing di Singapura, nggak terselamatkan. Meninggal. Nah, ini kan sayang ya. Kami ini ya namanya kita kan yang Indonesia ini kan sebenarnya tidak kalah canggih juga dan pinter-pinter juga. Ya, saya sih nggak bilang pintar ya. Orang awam, masyarakat kita lah menilai ya. Iya, betul. Jadi kita berapa bulan yang lalu ini ada 2 kasus berturut-turut. Jadi laki-laki, ada yang 50, ada yang masih 50-an semua, masih muda lah. Memang dia faktor resikonya ini, bapak ini adalah perokok. Oke. Ya, samakah dengan yang satunya juga? Yang satunya lagi obesitas. Oh, dari 2 faktor yang tadi dokter yang sebutkan. Jadi datang dengan keluhan nyeri dada sama keluhan nyeri perut gitu. Ternyata kita follow up, ternyata ada aneurisma yang sudah diseksi. Sudah ada yang sobek. Ada satu yang sudah sobek, terus menyebabkan adanya perdarahan masuk dalam paru-paru. Itu dokter karena melihat CT scan-nya. Ya, pertama dilihat X-ray-nya, dia kebetulan orang Surabaya ya. Jadi gitu dia cepat, dia langsung datang ke IGD Premier. Kemudian kita lihat, ini kok ada kecenderungan ke arah diseksi aorta. Kemudian kita periksa CT scan dan benar. Nah, jadi waktu itu sudah sampai rupture, istilahnya rupture itu pecah. Sehingga ada perdarahan di dalam rongga dada, namanya hematotoraks. Nah, waktu itu ini kalau nggak ditolong dalam waktu hitungan ya jam atau apa, ini bahaya. Nah, langsung kita siapkan timnya, terus kemudian alat kita siapkan, kita pasang namanya TEVAR waktu itu. Nah, TEVAR itu apa sih? Tadi saya sedikit ya. TEVAR itu namanya Thoracic Endovascular Aorta Repair. Nah, repair itu memperbaiki ya, segala sesuatu yang repair gitu ya. Nah, kalau EVAR itu Endovascular Aorta Repair, itu artinya biasanya pada perut ya, untuk kelainan aneurisma aorta abdominal. Nah, pada kedua pasien ini itu kita cepat siapkan, kemudian kita pasang. Saya teringat ya waktu 5 tahun yang lalu, itu waktu saya pulang dari Australia tahun 2010, itu setiap ada kelainan seperti ini mesti open. Artinya open itu dibuka. Jadi yang berbicara pisau nih. Jadi pisau. Dadanya diskusi dibuka, terbuka, ya betul. Perutnya dibuka lebar, kemudian dilihat. Konvensional gitu ya dok ya? Metode konvensional dan dilakukan penggantian.
ini saya dulu belajarnya begini nih. Guru-guru saya di Surabaya, di Australia, di Singapura ngajarnya begini nih. Oke. Ya, tapi seiring dengan teknologi ya kita bersyukurlah teknologi semakin berkembang. Sudah nggak ada lagi yang dibuka-buka kan, Dok? Ada tapi sudah berkurang. Oh, ada kasus-kasus tertentu yang memang kita tidak bisa pakai TEVAR dan EVAR ini. Jadi tapi minor banget. Iya, kecil sekali. Nah, waktu itu saya bisa ceritakan kenapa sekarang saya bilang saya bersyukur kita di Premier dan Surabaya bisa mengerjakan ini. Kenapa? Kalau kita melakukan teknik yang open itu pertama perdarahannya luar biasa banyak. Sembuhnya pasiennya juga lama, Dok. Bayangkan luka besar, dia harus tinggal di ICU lama. Jadi kadang-kadang saya pikir operasi baru seminggu keluar dari ICU. Terus belum lagi komplikasinya, stroke dan segala macam. Tapi sekarang dengan teknologi TEVAR dan EVAR ini, itu dengan luka kecil di paha, sama seperti kalau orang melakukan kateterisasi jantung, lukanya cuma mungkin 1 atau 2 cm gitu. Nggak kelihatan. Kanan kiri, saya masukkan alatnya, dikembangkan alatnya, selesai sudah urusan. Ini yang si TEVAR dan EVAR juga sama, kurang lebih sama prosedurnya ya, Dok ya? Oke. Makanya kedua prosedur TEVAR dan EVAR ini itu dikategorikan minimal invasif prosedur. Ada tapi minor banget. Minor sekali. Jadi kalau dia mau pakai bikini pun Tapi boleh dong, ini salah satu yang perlu kita banggakan ya, Dok. Betul. Karena sudah nggak konvensional, ngelihatnya aja kok kayaknya darah-darah serem banget. Iya. Nah sekarang sudah bisa ada. Tapi juga tidak boleh menyepelekan untuk hal-hal vaskular. Apalagi kalau dokter yang tadi sudah bilang urusan obesitas, heavy smoker, stres, minimal harus bisa diredus. Betul sekali, Mbak. Nah, si alat kecil yang masuk si EVAR dan TEVAR ini, apakah ada kontraindikasi, Dok? Ya, jadi karena alat ini kan dibuat memang akan tinggal seterusnya di situ, di dalam pembuluh darah pasien tersebut. Betul. Jadi dia sudah dirancang untuk tidak menimbulkan suatu reaksi alergi tentunya. Kemudian tidak menimbulkan suatu reaksi yang infeksi yang berlebihan ya, atau inflamasi yang berlebihan namanya. Tidak ada sebenarnya kontraindikasi untuk pemasangan alat ini. Cuma tadi seperti saya katakan itu memang tergantung lokasinya. Jadi apakah semua bisa dipasang? Tidak. Ya, tapi jumlahnya yang tidak bisa dipasang ini sudah kecil. Akibatnya kalau tidak dipasang apa? Ya kembali ke teknologi konvensional. Itu sayatan terjadi. Ya, tapi kalau dalam urusan life saving atau menyelamatkan jiwa harus dilakukan dong. Iya, betul. Makanya kalau saya sekarang kan selain juga dokter bedah di rumah sakit, saya kan juga ketua program studi. Jadi saya mengajari dokter-dokter yang spesialis itu bedah torak kardiovaskular PPDS. Itu dia harus tahu dulu teknik open ini. Sama yang dialami oleh Dr. Yan, ya kan? Di Australia di mana di open dulu semua. Open dulu baru nanti dia menguasai tekniknya minimal invasif. Jadi pada waktu tidak ada alat atau tidak bisa dikerjakan dengan alat ini, secara prosedural bisa. Harus bisa seluruh ahli bedah harus bisa mengerjakan yang open. Oke, Dr. Yan, sebelum kita akhiri mungkin ada tips untuk sahabat-sahabat ngopi pagi, karena ini hubungannya adalah life saving kayak tadi. Betul, Dokter Yan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita cegah, dan bagaimana kalau misalnya kita mengalami hal yang nyeri-nyeri seperti Dokter Yan sebutkan, kita harus ngapain dan kemana. Ini tindakan yang paling penting. Silakan dokter. Ya, Mbak. Jadi menarik sekali ya obrolan pagi ini ya, ngopi pagi. Banget, kurang lama. Jadi penyakit kardiovaskular seperti tadi kami sudah katakan, ini masih nomor 1 penyebab kematian di seluruh dunia, bukan di Indonesia. Tapi apa yang kami amati para dokter yang berkecimpung di bidang kardiovaskular ini, ada tendensi untuk semakin muda. Walaupun dulunya dikatakan penyakit degeneratif, artinya degeneratif itu penyakit yang usia meningkat seiring dengan usia, sehingga biasanya usia dekade 5, 6, 7 baru terkena atau 6, 7, tapi sekarang ada penurunan. Memang sudah beberapa paper atau penelitian mengatakan ini karena ada dengan lifestyle yang berubah, pola hidup yang berubah, makanan junk food, obesitas, activity yang kurang, stres yang tinggi. Ini semuanya menyebabkan dan nggak bisa dipungkiri lagi. Nah,
Makanya penting sekali untuk teman-teman ya yang khususnya yang pertama mempunyai faktor risiko. Orang tuanya, kakek neneknya ada serangan jantung, penyakit pembuluh darah. Hati-hati. Screening lebih awal. Misalnya diabetes. Jangan takut dan jangan males ya dok. Enggak boleh, jangan. Nanti kok takut tahu. Lebih baik tahu daripada enggak tahu. Karena itu salah satu faktor alasan yang banyak kan kita nanti tahu malah stres. Ya lebih baik, kan itu tergantung tujuan hidupnya sih ya. Betul. Kalau udah tahu kan bisa tahu penanganan. Betul. Sekarang kan semuanya ada informasi terbuka lebar. Oke, sehingga kalau dia memang sudah ada faktor resiko, itu disarankan Bapak Ibu ya jangan ragu, segera screening. Ya, kami di Premier mempunyai semua alat screening untuk penyakit kardiovaskular ini. Nah, kemudian topik kita pada pagi ini mengenai aneurisma aorta. Itu biasanya memang sulit kalau kita tidak peka. Ya, karena memang dia terletak di dalam. Tapi kalau kita misalnya di dada, misalnya ada nyeri-nyeri yang biasanya hilang timbul, ini jangan diabaikan. Segera. Berapapun waktunya ya dok. Yes, jangan pikir ini otot saja. Iya, jangan. Kesleo. Iya, lebih baik berpikiran yang lebih hebat atau serem daripada menyepelekan. Iya. Kemudian di perut juga demikian. Kok ini perut saya kok ada benjolan ya, tapi kok berdenyut ya. Cepat periksakan, jangan ditunggu-tunggu lebih lama. Sehingga semakin cepat, semakin dini kita menegakkan diagnosanya, mengetahuinya, maka pengobatannya tidak akan sekompleks atau serumit kalau sudah terlambat. Sekarang kemajuan teknologi, Mbak Afi, terima kasih untuk teknologi semuanya. Kita dari dulu insisi harus 30 cm, sekarang berubah menjadi 2 atau 3 cm. Jauh banget. Yes, jadi dengan nyaman seperti pasien TEVAR ini, hari ini operasi, besok dia sudah bisa mobilisasi. Iya. Hanya satu malam aja di ICU untuk observasi, besok pindah ruangan, mobilisasi 3 hari, dia pulang. Bandingkan dengan teknologi operasi konvensional yang sebulan. Ya 5-10 tahun ke belakang itu 1 minggu di ICU, belum lagi komplikasi seperti pneumonia, infeksi dan segala macam. Jadi Bapak Ibu ya teman-teman yang di rumah itu jangan khawatir ya sekarang. TEVAR adalah prosedur canggih yang kita sudah bisa kuasai. Di Indonesia, Surabaya dan Premier kita sudah bisa ngerjakan. Jadi enggak perlu jauh-jauh. Ya, Surabaya ada. Ya, Surabaya ada. Dr. Rian ada. Jadi gak perlu kemana-mana. Kan sudah pasti lengkap. Udah, beliaunya juga udah ngajar secara prosedural, udah pasti tahu. Dan ya teman-teman tadi sudah mendengarkan bagaimana beliau menjelaskan dari A sampai Z-nya tentang TEVAR dan EVAR. Iya Mbak Afi. Dr. Rian terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Sehat selalu. Amin. Dan mudah-mudahan kasus-kasus ini dengan adanya ngopi juga menurun. Supaya gak ketemu 28 lagi yang kayak Dr. Rian itu. Dan mudah-mudahan juga ini buat insight untuk kita semua. Salam bahagia dan sehat selalu. Sampai ketemu lagi di Ngopi bersama Rumah Sakit Premier.